Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam sebuah acara podcast bertema tasawuf. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini telah hadir di sisi saya salah seorang narasumber, yaitu Al-Ustadz Haji Ahmad Fuad Syukri LC. Beliau adalah seorang da'i, seorang ustadz yang mendalami ilmu tafsir dan juga ilmu tasawuf. Saya sedikit perkenalkan, beliau memiliki latar belakang pendidikan dari Pondok Pesantren Al-As'adiyah Sengkang, kemudian melanjutkan pendidikan di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Jadi insya Allah kalau kita berbicara soal keilmuan, pemahaman beliau dalam soal agama, ya, insya Allah kita tidak bisa ragukan kembali. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Bikhair. Kita ketemu kesempatan ini, kita akan berdiskusi, berbicara tentang satu tema yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh masyarakat, karena mungkin saat ini adalah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Di tengah gempuran materialisme, orang-orang terlalu mengejar materi, orang-orang terlalu mengejar dunia, sampai pada satu titik ternyata ada yang kosong pada diri mereka, dan akhirnya mereka mencoba mempelajari satu tema yang akan kita diskusikan, kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang tasawuf. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tasawuf itu adalah dalam agama Islam adalah ilmu yang terkait dengan persoalan kerohanian. Ustaz, sebelumnya kalau kita berbicara tasawuf, ya sebelum terlalu jauh, terkadang ada hal yang menjadi persoalan di tengah masyarakat saat ini. Bahwa ketika kita mengatakan kita belajar tasawuf, atau ada orang yang mempelajari tasawuf, terkadang ada saudara-saudara muslim kita itu antipati atau punya prasangka yang buruk. Katanya tasawuf ini adalah bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi. Tasawuf ini adalah sesat karena katanya tasawuf ini adalah bahan import. Katanya ada ajaran-ajaran dari Yahudi, dari ajaran agama Buddha yang kemudian diimport masuk ke dalam ajaran Islam dan dipelajari oleh umat Islam. Maka saudara-saudara kita mengatakan belajar tasawuf itu adalah bid'ah dan sesat. Bagaimana menurut pendapat Ustadz terhadap pernyataan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang sore di Sulawesi Selatan. Bagi saudara kami yang di barat, mungkin 1 jam mundur. Saudara kami di timur, Papua, mungkin sudah menjelang maghrib ya. Saudara kami di Amerika Latin masih malam. Ya, itulah perputaran waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tentang saudara kita yang selalu membedakan golongan lain, sebenarnya bisa dibilang ya mereka nggak paham memandang sesuatu itu dari sisi penglihatan atau pandangan mereka saja. Ya, akhirnya menyalahkan orang. Rumusannya, orang yang selalu menyalahkan orang berarti dia tidak tahu. Man qala inni alimun faqad jahilun. Itu rumusnya. Barang siapa yang mengatakan kamilah yang pintar,
kamilah yang paling baik, bahwa sesungguhnya mereka itulah justru jahil. Jadi kita sebagai pengamal ya nggak usah lah dihiraukan ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kalau terus-menerus kita ada namanya membela diri, ya kan? Sebenarnya ilmu tasawuf ini kalau melihat sejarah itu kan ilmu amalan, ya. Ilmu amalan bukan ilmu teori. Jadi ilmu rasa, bukan ilmu teori saja. Jangankan tasawuf, kalau soal dijadikan ilmu, tafsir aja kan belum ditulis. Ya. Al-Quran itu ditulis di zaman Utsman. Kemudian tafsir itu mulai sahabat ya, Ibnu Abbas misalnya. Hadis 200 tahun setelah kematian Rasulullah. Jadi kalau kita melihat sejarah, banyak disiplin ilmu yang tidak ada di zaman Rasul, seakan-akan ya, tidak dilakukan oleh Rasul. Bahkan mereka sendiri kan, kajian mereka itu kan tidak ada di zaman Rasul. Jadi pengertian bid'ah itu bukan serta-merta tidak ada di zaman Rasul, tidak dilakukan oleh Rasul, langsung menjadi bid'ah. Enggak begitu. Ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Bahkan dalam kaidah usul, bid'ah itu bisa jadi 5 kan? Bisa bid'ah wajib, sunnah, makruh, bahkan boleh. Ya, mereka kajian pakai teknologi, pakai YouTube juga kan bid'ah, tidak ada zaman Rasul kan? Jadi kalau saya sih ya biarin aja. Tapi perlu masyarakat diberikan pengertian, sebenarnya tidak segampang itu kita membedakan orang. Apalagi sampai mengkafirkan. Ini bahaya Pak, bahaya. Kalau mengkafirkan orang, kata Rasulullah, siapa yang mengkafirkan orang lain, maka ucapannya langsung kembalilah kepada dia. Manakala kita bilang, kamu bid'ah kafir, langsung kembali. Bukan orang itu yang dibid'ahkan, yang dikafirkan menjadi kafir, tapi orang yang mengucapkannya itulah yang menjadi kafir, kata Rasulullah. Apalagi kita kembali ke secara akhlak ya, siapa yang menyakiti saudaranya, ucapannya, maka dosanya itu bagaikan menghancurkan Ka'bah. Nanti kita akan jelaskan ini Ustaz. Antara siapakah orang Islam yang sebenarnya, apakah orang Islam itu menurut Rasulullah atau Islam KTP. Kita akan bahas nanti Ustaz. Gitu. Makasih Ustaz. Nah, ketika kita mengatakan bahwa tasawuf itu adalah amalan atau sebenarnya ilmu amalan dan sudah ada pada sejak Nabi, mungkin bisa diperjelas kembali, terutama kita harus memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita. Jadi sebenarnya apa itu tasawuf Ustaz? Dari segi bahasa ya, banyak sekali pendapat atau teori tentang tasawuf. Yang pertama, ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sufi. Sufi artinya mensucikan jiwa, mensucikan kalbu. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari sofa. Sofa itu artinya orang-orang sufi itu memakai pakaian wol. Ya, memakai pakaian wol. Maka dikatakanlah mereka yang bertasawuf ini kan pakaiannya sufi gitu. Tapi namanya akhlak ya. Saya ingat waktu hadis pertama saya hafal ketika SD di SDA ya, Sekolah Dasar Rasadia Sengkang. Itu hadis pertama saya hafal itu tentang akhlak. Jadi tasawuf ini sebenarnya akhlak. Ya, generasi awal. Generasi ke belakang ini sudah beda-beda ya. Ada yang tasawuf modern, tasawuf falsafi, sekarang tasawuf milenial ya. Sekarang kita lagi bentuk ya, ada kajian kita nanti kedepannya khusus generasi Gen Z ya. Jadi intinya tasawuf itu generasi awal adalah akhlak. Hadis pertama yang saya hafal itu ketika SD umur 5 tahun. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Itulah intinya tasawuf sebenarnya. Kata Rasulullah, tidaklah saya diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak ini jauh lebih tinggi, jauh lebih berat timbangannya dibanding ilmu itu sendiri. Jadi intinya
kalau ingin memiliki akhlak yang mulia, akhlakul harus karimah, bertasawuf. harus bertasawuf. bertasawuf. Ya. Karena tidak mungkin serta-merta seseorang bisa Ya, berakhlak tanpa bertasawuf, tanpa belajar ilmu tasawuf. ilmu tasawuf. Seperti tidak mungkin orang bisa mengamalkan syariat tanpa belajar ilmu fikih. Atau tidak mungkin orang memiliki i'tikad, akidah yang benar tanpa ilmu tauhid. Ya. Jadi kalau begitu kita bisa bahwa ada 3 hal ini yang sangat penting ya. Kita perlu belajar belajar tauhid, iman terkait dengan tauhid, agar kita memiliki akidah atau keyakinan yang baik. Kita juga perlu belajar ilmu fikih agar kita bisa menjalankan ketaatan syariat dengan benar. Dan yang paling penting jangan dilupakan adalah terkait dengan akhlak. Dan kuncinya ketika kita berbicara tentang akhlak, berarti harus belajar tasawuf. Akhlak ini kan buahnya. Ya, betul. Apa jadinya kalau orang menanam pohon, sudah bagus pohonnya, tanamannya, tapi tidak berbuah. Gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Sebentar, ada satu buku yang sangat bagus. Mungkin Ustaz juga pegang buku ini. Haqaiq An Tasawuf. Abdul Qadir Isa. Di situ ada pernyataan di mukaddimah, di sampulnya. At-tasawuf kulluhu akhlak. Faman zada alaihil akhlak, fazada alaihi tasawuf. Jadi artinya sebenarnya tasawuf itu semua ajarannya adalah akhlak. Maka barang siapa yang makin hari akhlaknya lebih mulia, maka makin bertambahlah pemahaman tasawufnya. Gitu. Menarik sekali, Ustaz. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang akhlak, sebenarnya mungkin kita perlu lebih dalam lagi nih tentang akhlak ini. Karena terkadang juga timbul ini kita di masyarakat ya. Karena terkadang kita menemukan ada orang yang luarnya kelihatan baik akhlaknya ini. Umpama ketika dia di hadapan kita omongannya baik, wajahnya baik, tapi ketika di belakang kita terkadang dia berbeda, menampilkan kemunafikan, maksudnya. Ya, itu kira-kira bagaimana sebenarnya ketika kita bicara atau hubungannya akhlak ini bagaimana, Ustaz? Karena apakah memang akhlak itu hanya tampak di luar saja? Ya, yang kita lihat kadang kan seperti ada tata cara, adab atau apa, tapi terkadang apa yang dinampakkan di luar tidak mencerminkan apa yang ada di dalam. Itu kira-kira bagaimana? Itu kan tanda-tanda orang munafik ya. Jadi begini, kalau kita masuk dari 3 hal ini, iman, Islam, dan ihsan. Kita fokus ke ihsan ya. Ihsan. Kalau arti letter-letternya, ihsan ini kan artinya baik, berbuat baik. Tapi definisi ihsan itu sendiri apa itu? Antabudallah ka'annaka tarahu. Fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ini rumusnya. Ini kita akan kaji ini. Teman-teman, kita fokus ke tema ihsan ya. Seakan-akan melihat Allah. Kita sudah masuk ke dalam-dalam ini, Ustaz. Bagaimana sih cara melihat Allah? Ini orang kadang dia lupa berihsan. Dia kira ihsan enak aja kan? Kamu menyembah Allah seakan-akan melihat. Bagaimana cara melihat Allah? Di sini kita sudah masuk tasawuf falsafi, Ustaz ya, ke dalam-dalam. Jadi begini, cara melihat Allah itu dengan ma'rifah. Metode atau pelajaran ma'rifah ini orang umum salah paham lagi. Dia kira ilmu ma'rifah ini ilmu yang sangat tinggi. Kan ada namanya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dia kira ilmu ma'rifat ini ilmu sangat tinggi, akhirnya menyeramkan. Menyeramkan, enggak boleh ya sembarang belajar ma'rifah ya, nanti kamu gila. Betul, gila memang kalau enggak bersanad. Kalau enggak belajar ke guru yang benar, memang gila. Padahal ma'rifat ini adalah ilmu dasar agama. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah dalilnya. Dasar beragama itu harus ma'rifah dulu.
Ya, contoh Ustaz ya, contoh. Amalan yang paling gampang itu adalah zikir. Ya, yang kita sesuaikan dengan bagaimana cara melihat Allah, ya kan? Zikir amalan paling gampang. Kata sepupu Nabi Ibnu Abbas, zikir itu tidak memerlukan waktu dan tempat. Jadi kapanpun kita berzikir, tempat bebas, boleh kita berzikir di dalam WC. Wah, masa sih? Boleh, tapi zikir khafi. Di sini kita jelaskan dulu pengertian zikir itu berapa macam sebenarnya. Ya, yang pertama, zikir yang selama ini kita ketahui adalah zikir bunyi. Jadi yang dinamakan bunyi itu adalah membunyikan kalimat zikir itu. La ilaha, semua bunyi. Ya, oke lah, satu bunyi. Terus yang kedua, zikir itu adalah ingat, ya, ingat. Oke, kita fokus ke ingat ya. Bagaimana orang bisa mengingat sesuatu kalau dia tidak kenal? Kembali lagi ke ma'rifah. Contoh ya, contoh. Teman-teman yang di sini, Adinda Sarwan, coba ingat orang tuanya. Bisa ingat? Kenapa bisa ingat? Karena kenal. Karena kenal, sering berjumpa. Karena sering berjumpa, dia bermuwajahah, bahkan bermusyahadah. Sekarang saya mau buktikan, saya akan ingat wajah orang tua Adinda Sarwan dengan menyebutnya. Siapa nama Bapak? Syarifuddin. Syarifuddin. Saya akan tes Ustaz ya. Syarifuddin, 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 Syarifuddin. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya tidak kenal. Karena tidak kenal, tidak pernah berjumpa. Sama dengan Allah. Sekarang kita mengingat Allah. Ayo coba masing-masing. 1, 2, 3. Allah, Allah, Allah. Bisa mengingat? Tidak bisa. Karena kita enggak kenal. Nah, ini dijelaskan satu sindiran keras Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ya, ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak orang menyembah Allah masih sebatas huruf. Jadi kebanyakan orang menyembah Allah masih huruf. Salat pun Allahu Akbar. Yang dia bayangkan itu alif, lam, lam, ha. Itu bisa jadi syirik itu. Nah, disinilah pentingnya ma'rifat. Jadi bagaimana kita beribadah seakan-akan melihat Allah kalau nggak tahu ma'rifat. Jadi begitu Ustaz. Kita ma'rifat dulu, baru bahkan di dalam kitab Risalah Syariah ya, sempurnanya ma'rifat justru di syariat. Iya, jadi salah kalau ada orang ma'rifat, dia nggak mau bersyariat. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji. Kata Imam Malik, kafirlah dia. Tapi kalau orang bersyariat saja, tidak mau ma'rifat, fasik. Nggak ada pilihan. Kecuali kita amalkan semuanya. Nah, gitu Ustaz. Jadi dimulai daripada kita Ma'rifat dulu ya, kenal dulu. Ya. Nah, sebenarnya untuk kaidah yang tadi awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama atau permulaan agama. Untuk mengamalkan ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu, itu harus kenal dulu dengan Allah. Ya. Bagaimana cara kenal? Ada 2 jalan. Ya, ada 2 jalan. Yang pertama, ma'rifat langsung kepada Allah. Yang kedua adalah ma'rifat jiwa. Ini sekarang ini kajian-kajian tentang ma'rifat jiwa lagi semarak, Ustaz. Lagi viral lah di kota-kota itu. Kemarin kami ikuti seminar. Barusan pertama kali dalam sejarah Indonesia ada seminar ma'rifat berbayar di Jakarta itu kemarin. Pembicaranya Abbas itu dengan Prof. Ahmad Hadim. Jadi ma'rifat dulu, ma'rifat kepada Allah. Ini agak berat Ustaz. Belajar nama, belajar sifat, afal, zat. Belajar zat, kita diwanti-wanti, tafakkaru fi halqillah wala tafakkaru fillah. Tapi boleh. Di sini intinya. Tapi kita tidak bahas dulu sekarang. Karena terlalu dalam ya. Jalan kedua kita pakai adalah ma'rifat jiwa. Siapa sih manusia itu? Berapa lapis manusia itu? Ya, gitu Ustaz. Ya. Oke. Kira-kira ini kan ketika kita berbicara tentang belajar ini Ustaz. Kira-kira bagaimana, di mana titik startnya ini ketika kita mulai belajar? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang
Ini kan biasa ada syarat-syarat kah atau apakah ada tahapan-tahapan tertentu kah ketika kita mulai mulai belajar tasawuf? Karena saya ingat juga ada dalam kalau dasar dalam kitab apa tadi tasawuf itu al-haqiqah tasawuf Abdul Qadir Isa. Ya. Sempat disebutkan katanya ada 3 yang jadi kita ada yang disebut sufi, ada disebut dengan mustaswif dan ada disebut dengan mutasawif. Ya. Nah, sekarang kan kalau dikatakan mutasawif adalah orang yang belajar mengkaji tasawuf tetapi tidak mengamalkannya. Kemudian ini yang katanya banyak di universitas-universitas ini. Ya, yang mengajarkan tasawuf falsafah tapi sebenarnya tidak bertasawuf. Tapi juga harus diwaspadai juga supaya kita ini jangan sampai jatuh kepada mustaswif. Sufi-sufi palsu, orang fasik, orang zindik yang mengaku sebagai sufi. Katanya kita harus dianjurkan kalau mau belajar tasawuf harus benar-benar pada sufi. Kira-kira bagaimana trik-triknya? Kan umpama begini, seseorang ingin belajar tasawuf, nah ketika melihat apa syaratnya ini, bagaimana ini jangan sampai dia salah belajar kan? Silahkan kalau dari awal sudah titik startnya saja sudah salah di awal, pastikan akan sudah melenceng terus itu ya. Kira-kira bagaimana start ini? Jadi begini ya. Penamaan atau syarat itu kan dari ulama. Ada yang seperti itu ada yang harus kuat syariatnya dulu. Ada yang mengatakan harus 40 tahun dulu. Nah, terus kalau 40 tahun, ada nggak yang menjamin dirinya bisa hidup sampai 40 tahun? Nggak ada. Nggak ada kan? Sarwan sudah berapa tahun? Yakin hidup besok? Dulu memang syaratnya berat Ustaz. Harus puasa ini dulu. Ini dimudahkan dengan mujaddid di bidang sufi, yaitu Shahibul Wafat Tajul Arifin, Abah Anom, yang memudahkan belajar tasawuf itu satu syarat saja, selama dia sudah balik. Jadi beliau yang mempermudah ya. Terus kalau kita lihat ya, arahan Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah. Iya. Jadi pokoknya awal beragama itu harus ma'rifat dulu. Contoh ini. Kira-kira kalau kita menonton lari maraton, di mana titik startnya? Karena start begini. Di mana titik startnya? Bagi yang menonton, startnya di finish. Startnya di finish. Iya. Ini kita berbicara dualisme ya. Nanti bab berikutnya itu. Jadi dalam ilmu ma'rifat itu ada dualisme 3, 4. Saya juga baru paham ini Ustaz. 2, 3, 4. Oh, begitu rumusannya ya. Akhirnya dibugiskan 2 temas serang, telu temas lesa. Sulafa apai, atau dibalik 2 temas lesa, telu temas serang. Oh, saya baru paham. Nanti kita bahas itu. Dalam ilmu tasawuf itu ma'rifat, kadang kita pakai angka 2K, angka 3K, angka 4K. Gitu Ustaz. Tapi intinya memulai beragama itu kita mulai dari finish. Finish itu di start itu di finish. Dualisme namanya. Nggak boleh kita pisahkan. Hitam putih, nur, cahaya, kegelapan, gitu Ustaz. Nanti kita jauh membahas itu. Yang kesalahan kita pisahkan dualisme ini, nggak boleh. Kita itu maunya baik aja. Padahal tidak ada kebaikan, manakala tidak ada keburukan. Kita maunya cahaya aja. Tidak mungkin ada cahaya, manakala tidak ada kegelapan. Bahkan makin gelap sesuatu itu, makin bercahayalah cahaya ini. Bahkan lebih luas ruang gelap dibanding cahaya sebenarnya. Iya, begitu Ustaz. Jadi ya memang kita mulai dari finish, yaitu ma'rifatullah. Yang adapun syaratnya, ya terserah. Kalau saya sih, bagaimana ilmu ini dipermudah semudah-mudahnya, segampang-gampangnya. Sekarang ini alhamdulillah dipermudah Ustaz. Tidak harus 40 tahun, tidak harus
nikah dulu, harus punya anak dulu. Enggak, pokoknya selama dia balik, wajib dia belajar tasawuf atau ma'rifat. Nah gitu. Nah, ya. Jadi dimulai dari finish dari ma'rifat. Jadi Kan ujungnya kan ma'rifat. Jadi awal din ma'rifatullah, awalnya nih pada ujungnya juga adalah itu juga akhirnya. ma'rifat juga. Iya. Kan akhirnya kan antau budallah karena kata rahu. Iya, antau budallah karena. Kan selama ini kan kita beribadah masih apa namanya? Enggak konsen. Kalau sholat pikirannya kemana-mana, karena dia tidak kenal Allah. Jadi start itu di finish, finish itu di start. Begitu kan? Ya, ketika kita berbicara ma'rifat atau kenal ini, sebenarnya yang perlu kita juga pahami ini, yang mana sih dimaksud dengan kenal? Karena ada juga orang begini. Jadi umpama ketika umpama kita bertemu dengan seseorang, anggaplah saya bertemu tadi dengan saudara Syarwan ini. Ketemu dengan Syarwan, kenalan siapa namanya, Syarwan. Terus ketika kita umpama setelah pergi itu kita bertemu dengan orang lain, umpama anggaplah si A, kita apakah kamu kenal saudara Syarwan? Kita mengatakan, saya sudah kenal. Ya siapa? Dan terus dia jelaskan, Syarwan yang itu saya sebutkan kan. Terus orang itu bahas, kamu belum kenal dia, kamu cuma tahu namanya itu. Jadi kita bingung sebenarnya lah. Tadi kan saya sudah kenalan, ini kan pengertian kita. Kita sudah kenalan. Nah, saya kenal, siapa nama Syarwan. Nah, setelah ketemu dengan orang lain, kamu kenal Syarwan? Saya bilang, ya. Sudah. Bilang, kamu belum kenal Syarwan, kamu cuma tahu namanya. Jadi sebenarnya makna kenal itu apa? Maksud saya ketika begini. Ketika kita hubungkan dengan ilmu ma'rifat ini. Kan orang ramai-ramai mengatakan bahwa sudah kenal Allah. Ya. Padahal dia bilang siapa yang kamu sembah? Ya Allah. Langsung dikatakan, apakah kamu belum kenal Allah? Kamu cuma tahu namanya. Maka ini kan bagi kita yang masih awam ini kan jadi bingung. Lantas sebenarnya yang mana dimaksud dengan kata ma'rifat atau mengenal ini? Karena pengertian umum kita ya kalau sudah tahu namanya itu sudah kenal. Kira-kira bagaimana? Jadi kita harus petakan dulu ya. Kenal Allah dengan manusia. Manusia ini kan mewakili ya. Mengenal Allah itu kan 4 nama, Asmaul Husna ya. Kemudian sifat, af'al, kemudian zat. Tentu untuk belajar mengenal Allah ini ada fase-fase kan. Kenal nama dulu. Sifat, ulama ada yang membagi sifat 20, ya terserah sih. Ya. Kemudian afal, ya masuk ke sini. Ini masih gampang ini Ustaz. Mengenal zat. Wah, ini intinya ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi mengenal zat ini itu diberikan kepada orang yang sedikit pilihan. Orang pilihan inilah mursyid kamil mukamil. Kita harus berguru zat ini kepada mursyid kamil mukamil. Nggak boleh lewat buku, nggak boleh. Kalau nama boleh lah, tapi untuk zat nggak boleh. Harus ketemu langsung dengan guru dan kita terima ilmunya ya. Itulah maksud daripada al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi bukan ulama biasa ini mursyid. Itulah betul-betul pewaris Nabi. Ya. Berbicara zat, jadi ada rumusan. Jadi huwalah huwa. Jadi zat Allah itu semua prediksi tentang dia bukan dia. Yang bukan dia berarti dia. Ya, memang agak puyang ya. Saya ingat dulu waktu belajar tauhid ya. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang ada tentang Allah bukan dia. Karena tidak bisa dipersepsikan. Siapa yang tahu dia, hanya dia. Hanya dia, iya betul. Ya, jadi kita ini, kita langsung lompat kedua, mengenal manusia. Maka, cara yang paling gampang mengenal Allah adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu nanti, sekarang itu temanya ya. Zat,
minggu depan. Jangan, ini berat ini, Ustaz. Oh jangan. Ya, jangan dulu. Oh iya, Jangan dulu. kalau begitu tadi ya. Kita fokus. Tadi ada satu hal tadi yang menarik ya, ini, bahwa untuk mengenal Allah, belajar Allah melalui seorang mursyid. Ya. Oh ya itu dulu. Ini Boleh. Nah, kan tadi kan Kita agar spill dulu itu. Ya, agar boleh. tidak salah-salah belajar, dan sebenarnya tadi ada kaitan juga dengan pertanyaan saya sebelumnya, bahwa kan ya sekarang ini kan banyak mursyid gadungan. Ya. Dan mungkin inilah yang disebutkan dalam kitab tersebut sebagai mustaswif, sufi palsu ya. Mengaku mursyid tetapi sebenarnya bukan mursyid. Ya, apalagi mungkin cuma dukun. Ya, cuma dukun. Terkadang kan juga masyarakat kita ini kan ya karena terlalu kuat aura mistisnya. Ya. Terkadang kalau ada yang punya sakti-sakti sedikit, terkadang diagungkan, dianggap hebat, bahkan diangkat jadi mursyid. Ya. Jadi syarat kemursidan itu harus jelas. Jelas sanadnya dan bisa dilacak sebenarnya. Bisa dilacak. Kan masing-masing tarekat muktabarah itu kan ada silsilahnya. Ini mursyid ini. Jadi bisa dilacak ya, bisa dilacak. Nah, kemudian itu syarat pertama. Ketahuan sanadnya. Yang kedua, kalaulah kita berbicara karamah, sebenarnya karamah bukan tujuan ya, bukan tujuan. Kalaulah kita berbicara karamah atau mukjizat pakai untuk Nabi, itu saya dengar dari guru langsung, yang namanya mursyid kamil mukamil itu karamahnya ya, memang berat Ustaz, harus pernah menghidupkan orang mati. Seperti Nabi Isa. Ini saya dengar langsung dari guru. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Berat kan? Tapi kalau bisa dilacak, kan mursyid itu ketahuan siapa mursyid sebelumnya. Sebenarnya gampang aja sih. Cuma yang ini berat ini. Dia pernah menghidupkan orang mati. Itu katanya itu syaratnya, atau itulah yang dimiliki oleh kamil mukamil. Dan masalahnya mursyid kamil mukamil ini sekali 100 tahun Ustaz. Iya, berat juga sih. Tapi kalau untuk pemula ya, bagi saya ya bertarekatlah tarekat mutabarah. Begitu aja sih. Adapun kalau belum ketemu mursyid yang sesungguhnya, semoga Allah pertemukan nanti. Kan begitu. Jadi semacam langkah awal ya. Ya, langkah awal. Artinya lebih baik punya guru daripada tidak sama sekali. Walaupun gurunya belum sampai pada taraf kamil mukamil, nggak apa-apa lah. Ya, setidaknya sudah dia punya guru sanad yang jelas. Itu minimal dengan guru itu dia menyambungkan sanadnya sampai kepada Rasulullah ya. Mudah-mudahan nanti proses tersebut akan menyampaikan dia untuk bertemu dengan mursyid yang sesungguhnya sudah taraf kamil mukamil, karena hanya mursyid kamil mukamil inilah yang yang bisa membimbing kita untuk mencapai, kalau kita kembali lagi mencapai derajat maqamul ihsan, bisa mencapai ma'rifat yang sesungguhnya ya, yang mungkin bisa kata tadi bisa musyahadah, bisa sampai pada tauhiduz zat ya kalau ininya. Jadi untuk kali ini kita fokus saja dulu ke ma'rifat jiwa ya. Ma'rifat dia. Karena ini terlalu berat teman-teman. Saya 3 tahun belajar ini, keliling sampai ketemu langsung. Jadi karena saya spill sedikit, belajar tentang zat ini memang berat. Karena ada namanya dualisme yang cuma satu. Kalau kita belajar zat, pasti ada objek, ada subjek. Wah, berat ini. Jadi kita ngambil jalan termudah. Man arafa nafsahu. Jadi kita fokus pada man arafa nafsahu dulu saja. Pengenalan jiwa. Oke. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau begitu apa sebenarnya pengertian an-nafs ini? Kalau kita mendengar kata an-nafs ini di tengah masyarakat ini sering kali menjadi sesuatu yang kurang bagus. Hawa nafsu selalu seolah-olah nafsu itu negatif. Padahal kalau di yang ini tadi katakan siapa yang mengenal nafsnya akan mengenal Tuhannya. Ini kira-kira bagaimana? Tadi. Jadi begini ya. Gini. Ini kan kalau di bahasa Bugiskan sebenarnya berat.
apalagi bahasa Indonesia. Ya. Ya, Arafah ini kata apa yang pas? Ya. Apakah cuma sekedar tahu atau bagaimana? Memang bahasa Bugis ini bahasa yang dalam kan. Saya menulis Bugis berat ya. Jadi kalau bahasa Bugisnya ini Pape Jepu. Jepu ya. Ya, Jadi bukan sekedar kenal. Ya, saya pahami ini Pape Jepu ini sampai ke tahap la saut walahar. Tidak bisa lagi diucapkan. Ya. Jadi kalau ada sudah mengenal Tuhannya, dia nggak ngomong lagi, dia diam. Ya, karena ilmu ini adalah ilmu rasa, bahkan ilmu sadar. Nah, teman-teman, kunci dulu. Ilmu marifat itu adalah ilmu rasa dan sadar. Nanti kita kembangkan ini. Inilah ilmu yang paling berat ya. Ya, kata orang tua kita dulu, sadar kok nak? Ya, kita ini beragama kurang sadar dan kurang rasa. Sama seperti tadi. Tadi itu zikir yang kita jelaskan itu baru 2 ya. Yaitu menyebut dan mengingat. Masih ada yang lebih dalam. Ya nanti juga ya. Biar penasaran penonton. Nah, jadi kita kembali ke pengetahuan marifat jiwa. Ya. Tema jiwa ini di bahasa Arabnya insan. Insan ya. Insan kamil. Ini berapa judul buku ini tentang insan kamil. Ada Jili, muridnya Ibnu Arabi sendiri. Kemudian Said Alwi Al-Haddad ya di Saudi itu. Ya, jadi begini. Siapakah insan itu? Nah, yang berhubungan tadi dengan Nita, saya kenal Sarwan ya. Jadi kalau kita bagi ya. Kalau kita bagi, insan ini ada yang bagi 3, ada yang bagi 4. Nah, jadi begini saya gambarkan. Yang bagi 4, begini 4, 3, 2, 1. Saya mainkan di 3 aja. Karena saya coba 4, terlalu berat dipaham dan terlalu dalam. Kita main di 3 aja ya. Ya. Dibagi 3, angka lagi kan? 2, 1. Jadinya aku 3, aku 2, aku 1. Dulu susah sekali kita jelaskan ini. Ilmu itu kan berkembang. Sekarang ini dimudahkan Ustaz. Ada namanya metode kuantum ya. Jadi sekarang ini gampang sekali dipahami. Aku. Ya. Aku 3, aku 2, aku 1. Jadi insan ini dibagi 3 ya. Aku 3. Siapa itu? Nah, inilah Islam KTP. Ya, aku 3. Aku yang terdiri dari daging, darah, urat, tulang, apa lagi? Kulit, rambut. Ini dari 4 unsur. Main 4 lagi. 4 unsur. Api, udara, air, tanah. Insan aku 3 ini dia akan kembali ke tanah. Ya kan? Aku 3 ini sebenarnya aku palsu. Inilah manusia palsu. Yang orang pertahankan, yang orang pahami, aku 3 inilah aku sesungguhnya. Padahal aku palsu. Ada orang sampai ingin mempertahankan aku 3 ini sampai operasi plastik. Ratusan juta. Gagal lagi. Ya, ada yang nggak mau sakit sampai ke Singapura. Padahal dia pertahankan aku 3-nya saja, namanya saja, sarwannya saja, KTP. Padahal bukan itu sesungguhnya. Yang dinamakan aku ini masuk mulai aku 2. Aku 2 adalah jiwa dan kalbu. Ya, bahasa Arabnya nafs. Ya. Ada yang membagi nafs yang derajatnya tinggi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ada yang rendah. Ada nafsu, ya ada yang nafsu binatang. Akhirnya dibagi-bagilah nafsu ini jiwa ini. Enggak apa-apa. Ada yang membaginya ke 3, ya terserah lah. Ada juga itu nggak boleh dibagi. Ya jiwa. Karena dia sudah mulai masuk ke alam gaib.
Ya terserah kita ya. Saya nggak mau berdebat di sini antara yang membagi nafsu itu atau yang tidak. Enggak. Saya cuma mau jelaskan kalau nafsu inilah manusia sesungguhnya. Sebenarnya. Ya. Kalau yang aku satu nanti ada hubungannya juga dengan zat dia. Ya, oke. Kita di sini dulu, di sini dulu. Dua saja. Aku dua saja dulu. Kedua dan nanti yang ketiga, pertemuan berikutnya ya, aku dua. Jadi manusia sesungguhnya itu adalah jiwa. Jiwa itu ada kalbu. Nah, kalbu itu selama ini kita salah pengertian, Ustaz. Kita kira kalbu itu adalah hati, padahal jantung. Ya, jantung. Cukup sampai di sini saja, insya Allah orang ini akan menjadi manusia sesungguhnya. Juga beda orang, beda manusia ya. Beda orang, beda manusia. Nah, kenapa ada perbedaan perdebatan ahli sejarah kalau manusia pertama itu adalah Nabi Adam? Padahal ada orang-orang sebelum Nabi Adam. Ada memang. Ada. Nah, di sini orang ma'rifat menjelaskan. Memang sebelum Nabi Adam ada orang. Ya, orang. Itu yang berperang itu, yang kata malaikat. Orang bentuknya kayak raksasa, matanya merah, telinganya agak panjang. Kayak apalah ya? Kayak di film. Ya, kayak di film-film. Ya, itu orang. Manusia ini orang yang disempurnakan jadi manusia. Apakah mungkin begitu. Ketika kita melihat umpama di Al-Quran sendiri kadang Allah menggunakan kata basyar, kadang menggunakan nas, kadang insan. Kira-kira apakah ada kaitannya? Ada kaitannya. Kalau basyar kan arti langsungnya kan kulit. Kulitnya. Kembali ke aku ketiga. Ya. Ada memang orang yang mengakui manusia itu cuma kulit aja. Maka ukurannya tampilan. Tapi tadi yang mengukur kesempurnaan hanya dari luar. Tampilan, dari wajah, dari penampilan. Kan selalu mau operasi plastik, selalu ingin tampil muda. Tapi apa kata Allah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Langsung dibantai oleh Allah. Kalau Allah tidak menilai, tidak melihat hanya dari mukamu saja atau bentuk tubuhmu. Akan tetapi kolbumu. Aku dua. Kembali lagi aku dua. Sebenarnya Ustaz, kalau kita telusuri dalil-dalil itu nyambung-menyambung sebenarnya. Cuma kita ini tidak sadar, tidak ngeh terhadap dalil. Karena kita mainnya di kulit. Iya. Kalau kita masuk ke daging, nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu ibaratnya kelapa. Syariat itu sabut kelapa. Tarekat itu batok kelapa. Kemudian hakikat itu daging kelapa. Terus ma'rifat apanya? Rasa. Kita nggak bisa merasakan kalau kita nggak buka dulu kulit luarnya, baru dibuka batoknya, baru kita makan dagingnya. Itulah ma'rifat. Nggak bisa kita bermarifat langsung tanpa melewati syarat-syarat ini. Syariat, tarekat, hakikat, gitu. Tapi terkadang persoalan ini ada juga orang membatasi. Dia bilang, kenapa enggak bertarekat? Kenapa enggak? Dia bilang, saya syariat saja, saya belum. Oh, nggak bisa. Ya, bagaimana itu? Nggak bisa. Kenal lagi pernyataan Imam Malik. Man tahakkaka walam yatafakka fakada kafara zandaka. Wa may yatahakkaka wa may yatafakka wa lam yatahakkaka faqad tafassaka. Jadi nggak boleh mengambil mencomot satu aja, nggak boleh. Jadi ada orang kan saya mau perbaiki syariat dulu. Oh, itu alasan itu. Salah aja itu. Sama dengan saya mau ma'rifat aja, itu orang malas itu. Dia mau ma'rifat nggak mau sholat. Jadi itulah yang kena tadi dengan perkataannya Imam Malik. Iya, siapa yang bersyariat saja tidak berhakikat, dia fasik. Siapa yang berhakikat saja tapi tidak bersyariat, dia kafir atau sindik. Jadi dua-duanya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Jadi memang harus sejalan. Harus sejalan semuanya. Ya, kita kembali ke aku dua ya. Jiwa ini nafsu. Jiwa ini nyawa. Ini kita ke bahasa Indonesia ya. Beda nyawa, beda roh. Orang samakan, beda. Nyawa inilah yang dicabut. Roh tidak bisa dicabut. Roh tidak bisa dimatikan.
Karena roh lebih mulia daripada malaikat pencabut nyawa sendiri. Kenapa? Karena roh ditiupkan. Ya, roh ditiupkan. Rohnya manusia. Roh malaikat diciptakan. Beda kan? Kalau ada yang berbeda pendapat, enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Silakan kalau Anda mengatakan roh manusia diciptakan, terserah. Tapi kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku, bukan rohmu. Maka disitulah malaikat Jibril tidak bisa melintasi Sidratul Muntaha. Wahai Muhammad, sampai di sini aja saya. Kalau saya melintasi sini, faqad taharraktu. Lo taqaddamtu syabran, taharraktu. Saya melangkah satu langkah saja, hangus saya Muhammad. Kenapa? Dia kan dari cahaya. Oh, ternyata rohnya beda. Nabi Muhammad ini rohnya ditiupkan, itulah Nur Muhammad. Kita nggak bahas dulu ya, nanti. Jadi, rohnya malaikat Jibril diciptakan. Jadi an-nafs ini adalah jiwa atau nyawa. Nyawa. Jadi begini. Terus yang dikatakan hawa nafsu yang mana itu kira-kira? Ya begini ya. Begini ya. Sebenarnya harus dijelaskan di sini dulu. Jadi begini ya, saya kasih gambaran. Roh itu energi. Ya. Jiwa itu ibaratnya lampu. Kalau roh itu energi listrik. Kalau listrik ini lari ke lampu, dia menerangi. Kalau listrik ini lari ke kulkas, dia mendinginkan. Kalau listrik ini lari ke kompor, dia memanaskan, membakar. Tidak bisa kita bedakan. Roh itu larinya kemana? Nggak bisa kita diselidiki. Sama dengan roh, nggak bisa kita bedakan manakala dia mutmainnah, manakala dia amarah. Maka memang ada ulama yang tidak membedakan nafsu itu. Karena dia ditempati. Ya, begitu. Ya, jadi okelah kita kembali. Jadi nafsu ini nyawa. Nyawa ini itulah yang menghirup udara. Tapi bukan roh itu. Ingat ya, kita harus petakan dulu, roh itu energi ya. Kalau kita berbicara zat, memang kita tidak jelaskan dulu, karena dalam sekali. Kita kuli-kulinya dulu ya, jiwa dengan kalbu. Jadi roh ini manakala ke jiwa, itulah yang hidup. Itulah yang hidup. Jiwa ini, nyawa ini bisa dicabut. Tapi roh tidak bisa. Di situ dulu kita harus paham. Maka malaikat pencabut, apa namanya? Nyawa. Bukan malaikat pencabut roh. Tidak ada malaikat bisa mencabut roh. Karena roh manusia ini jauh lebih mulia dibanding rohnya malaikat. Roh manusia ditiupkan. Jelas kan? Rohnya malaikat, binatang, jin, diciptakan beda Pak. Meskipun ada yang mengatakan sama, enggak. Bolehlah nanti kita bahas ya masalah roh ini. Jadi yang dicabut itu adalah nyawa, bukan roh ya. Aku dua ini itulah nanti yang pindah alam. Aku tiga kembali ke asalnya jadi tanah. Aku tiga inilah berkembang lagi pemahaman tentang perjalanan manusia. Akhirnya ada yang mengakui adanya reinkarnasi. Ada yang tidak. Ya, dari pengertian aku tiga ini yang kembali ke asalnya. Akhirnya pemahaman reinkarnasi mengatakan kalau tubuh manusia ini dia berreinkarnasi. Kenapa? Tubuh ini dimakan oleh ulat. Ulat ini dari tanah. Kemudian tanah ini tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan ini memakan saripati yang bisa jadi hasil daripada mayat-mayat itu. Jadinya mereka memahami reinkarnasi kan. Bisa jadi ya, kalau secara logikanya bisa jadi kita ini pernah memakan zat-zatnya kakek buyut kita. Dari situlah ada yang memahami kalau ada yang mewarisi ilmu atau kebiasaan buyutnya berarti dia pernah memakan saripati pendahulunya dengan paham itu. Tapi kalau kita berbicara jiwa, masa reinkarnasi? Akhirnya ditentanglah oleh
orang Islam yang tidak sepakat dengan reinkarnasi. Karena reinkarnasi menurut Hindu, Buddha itu terlalu terlalu radikal ya. Bahkan mereka memahami manusia ini bisa jadi ulat, manusia ini bisa jadi binatang buas. Ya, kalau saya pribadi saya nggak sepaham dengan itu. Kalau reinkarnasi dari tubuh bisa jadi, tapi kalau jiwa mau memasuki lagi ke binatang paling menjijikkan, bagi saya nggak mungkin, karena manusia ini paling tinggi derajatnya. Nah gitu. Ya, kita akan ke sana lah ya. Kita kembali ke jiwa. Ya. Ini lapisan kedua. Inilah yang bertanggung jawab, Ustaz. Inilah yang bertanggung jawab apakah dia menikmati nikmat surga atau nauzubillah disiksa di neraka. Maka gambaran neraka itu tubuhnya hancur, kembali lagi. Itu gambaran aja sih sebenarnya. Tubuhnya hancur, kembali lagi. Kan begitu. Dari redaksi hadis. Tapi kita selama ini, kita kadang, bahasanya ya, kita mau bilang dikibuli, nggak enak juga kan. Nah, jadi dalam ilmu ma'rifat itu, kita fokus berbicara ke makna batin sebenarnya. Bukan cuma sekedar geografis, atau fisik, atau tempat. Nah, ini larinya nanti ke kalbu, Ustaz. Kalau kalbu itu sebenarnya Baitullah. Ya. Yang ada hubungannya dengan haji. Banyak orang berhaji, berkali-kali haji, pulang-pulang tidak dapat apa-apa. Karena dia tidak tahu mana Baitullah sebenarnya. Yang dia pahami, mereka pahami Baitullah itu ada di Saudi. Ya. Coba, kalau ada di Saudi, betul yang Baitullah dimaksud di sini adalah yang ada di Saudi, tentu perintah haji untuk orang beriman. Tapi kenapa perintah haji? Walillahi ala nasi hijjul bait. Coba. Perintah haji itu untuk manusia, apapun agamanya sebenarnya. Tapi kenapa pemerintah Saudi membatasi? Ini kota suci, Mekah dan Madinah tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Padahal arsiteknya orang kafir. Jadi mungkin bisa dipahami ada tafsir secara zahir, secara lahiriah, ada tafsir batin atau biasa disebut tafsir isyari ya. Nah, itulah yang kami lagi garap sekarang. Jadi sekarang kami lagi menafsir, judulnya Asrarul Quran. Ya. Jadi tapi sebenarnya tafsir isyari ini tidak menafikan daripada tafsir zahir, karena kan kadang ada orang mengatakan, terutama yang terlalu mendalami terlalu mendalami tafsir isyari, tafsir maknawi sering dianggap anti syariat, sehingga mengatakan ya di mana Baitullah sesungguhnya, ya kan, kalbu mukmin Baitullah, sehingga kemudian mengabaikan atau menganggap bahwa syariat perintah berhaji secara syariat itu tidak perlu. Ya. Begini, mungkin kembali ke awal membaca Al-Quran. Ya, setelah kami mendalami ma'rifat, bukan mendalami ya, maaf, belajar, ternyata Al-Quran itu terbagi 3, Ustaz. Ada yang tertulis, itulah yang kita baca 30 juz. Orang fokus di sini, bunyi. Ada yang tersirat, itu alam. Ya. Ada yang tafsir jiwa. Wah, ini ternyata ini di antara 3 Al-Quran ini, inilah yang paling besar. Mungkin itulah yang dimaksud. Sekiranya air laut dijadikan tinta, 7 kali pun tidak mampu untuk menulisnya. Mungkin tafsir ini, bukan tafsir tertulis. Mungkin tafsir alam, tersirat, atau jiwa. Di sini orang banyak kan, orang umum kan, Al-Quran, kalau dikatakan Al-Quran pasti yang tertulis. Padahal yang tersirat jauh lebih besar, alam ini. Nah, contoh. Ada yang mengatakan orang yang cuma membaca tafsir tertulis tapi tidak membaca tafsir tersirat, dia belum sempurna imannya. Contoh, dia membaca, janganlah kamu rusak alam ini, wala tufsidu fil ardi.
Tapi apa yang dia lakukan? Dia menebang pohon, buang sampah sembarangan, akhirnya banjir. Padahal orang Islam sendiri. Nah, jadi memang membaca Al-Quran ini harus kita baca semuanya. Nah, sekarang ini orang Marifat fokus ke tafsir jiwa. Ternyata inilah Al-Quran. Ya, inilah Al-Quran yang sebenarnya. Nah, begitu. Ya. Makanya dikatakan dalam hadis, ya Rasulullah itu Quran berjalan, mungkin atau maksudnya itu atau boleh pengamalan. Contoh begini, ya. contoh logika. Terkait dengan apa maksud daripada Rasulullah mengatakan zalikal kitabu? Ya. Padahal belum ada Al-Quran berupa mushaf. Kitab, ya. Iya. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan zalikal kitabu itu isinya. Jadi Rasulullah menunjuk Al-Quran yang sebenarnya itu manusia, pelajar jiwa. Nanti lain kali kita akan pelajari, kita bahas lapisan manusia yang 7 lapis itu. Iya, nantilah ya. Gimana waktu? 1 jam. Maksudnya sudah berapa menit? Pas 1 jam. Sudah 57. Wah, 3 menit. Jadi roh kita disimpulkan dulu barangkali, Ustaz. Oke. Disimpulkan. Jadi untuk sempurnanya seorang berislam itu, dia harus beriman, berislam, dan berihsan. Ya, sedikit ya, saya lupa tadi. Ya, bisa. Kita akan buktikan Islam KTP dan Islam menurut Rasulullah. Nah, ini menarik ini, Ustaz. Ya. Ini saya bawakan tema ini selama saya safari di Bulukumba dan Banteng. Jadi begini, kita selama ini mengakui orang Islam itu yang Islam KTP. Ya, KTP ini dikeluarkan oleh Capil. Oke? Sementara Rasulullah mengatakan yang dinamakan orang Islam itu adalah man salimal mu'min atau man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang dinamakan orang Islam atau orang beriman adalah orang yang membuat orang lain dia aman, selamat, bahagia dari lisannya dan perbuatannya. Tangannya, ya. Menurut Rasulullah ya. Ya. Sebaliknya, jika ada apapun agamanya, maaf, kita dalam kurung apapun agamanya, oke, kita buktikan. Yang dinamakan orang kafir adalah sebaliknya tadi, orang yang membuat orang lain sakit, kecewa, dirugikan dari lisannya dan perbuatannya, meskipun KTP-nya Islam. Saya tanya ketika pengajian di Masjid Agung Banteng, betul? Betul. Ada satu orang angkat tangan. Tidak, Ustaz. Saya tetap megang Islam KTP. Oke, yakin? Anda yakin? Saya bilang, begini Pak. Pegang kata-kata. Ya. Kalau begitu adanya, megang KTP, tidak mungkin ada orang cerai. Karena orang cerai itu sama-sama KTP-nya Islam. Saya bilang, tega banget Bapak ini. Lebih mementingkan sahabatnya yang ber-KTP Islam, meskipun dia jahati Anda, tipu Anda, dan Anda melepaskan istri Anda yang sama-sama KTP Islam. Baru dia terdiam. Jadi bagaimana Bapak? Islam itu menurut Rasulullah atau Capil? Akhirnya dia mau Islam itulah menurut Rasulullah. Nah, sama dengan pembahasan kita. Ya gitu. Ya. Mungkin untuk sementara gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian, demikian kita untuk ini bagian pertama ya podcast kita. Ini baru mukaddimah. Ya, baru mukaddimah, insyaallah. Baru kulit-kulit. Ya, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan insyaallah. Kita mungkin akan lanjutkan lagi podcast selanjutnya. Tapi sahabat-sahabat ketahui bahwa Ustadz kita ini punya jiwa seni. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.